Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Zulmi di Magelang. Mas Zulmi menceritakan tentang satu kejadian horor di mana Mas Zulmi sendiri waktu itu belum lahir. Kejadiannya itu sekitar pertengahan tahun 80-an, ya 85-86, kemungkinan tahun-tahun segitu ya. Dimana pada saat itu Mas Zulmi masih berada di dalam kandungan. Mas Zulmi belum lahir, ibunya itu lagi mengandung itu tadi, Mas Zulmi. Jadi bapak sama ibunya waktu itu ya mereka baru menikah awal-awal gitu ya. Mereka itu masih tinggal bersama kakek nenek dari pihak ibu berarti. Nah, ada satu kejadian waktu itu sebelumnya ya tinggal di sana, bahkan ibu kan dari kecil juga tinggalnya di rumah itu. Tidak pernah ada sesuatu yang aneh gitu, kecuali ya yang berhubungan dengan cerita-cerita warga mengenai daerah ini angker, daerah ini tuh gimana, jangan lewat situ dan sebagainya gitu ya. Untuk di sekitaran rumah kakeknya Mas Zulmi sendiri, di mana orang tuanya tinggal itu, sebelumnya tidak ada isu-isu apapun. Ya kecuali di bagian kebun sana, begitulah. Namanya kebun zaman dulu itu dianggapnya sesuatu yang angker. Anak-anak kecil atau apa tidak boleh ke sana. Ibunya Mas Zulmi lagi hamil gitu ya, misal udah sore, itu nggak boleh ke area belakang gitu ya. Itu sesuatu yang umum pada saat itu, bahkan sampai sekarang juga mungkin masih dilakukan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, dan yang lain-lain, digoreng dengan minyak yang berkualitas tanpa menyebut merek begitu ya. Ada beberapa ukuran di sini, ada 4 ukuran lebih tepatnya, cuman potnya memang nggak ditaruh di sini. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya Wijinya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas dukungannya. Baik. Kita lanjut lagi cerita Mas Zulmi mengenai pengalaman dari orang tuanya tersebut. Kita kembali ke tahun 80-an. Digambarkan waktu itu di daerahnya Mas Zulmi sendiri, di kampungnya itu, listrik udah masuk dan rumah orang tuanya atau rumah kakek neneknya Mas Zulmi itu juga salah satu yang sudah terkena listrik gitu ya. Jadi ya penerangan normal pada saat itu. Listrik dulu kan memang nggak gede-gede banget. Bahkan rumahnya Mas Zulmi sendiri, rumah kakek neneknya itu salah satu rumah yang lumayan cukup terang lah. Jadi dulu rumah itu sempat dijadikan bukan base camp kayak gitu enggak, tapi tempat duduk-duduk. Ini teman-teman kakeknya Mas Zulmi. Jadi kalau misal malam hari di rumah tersebut itu lumayan cukup ramai lah. Tapi memang ya nggak begadang sampai pagi kayak gitu, nggak. Paling mentok-mentok itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti bapak-bapak atau kakek-kakek itu tuh udah pada mulai pulang. Bapaknya Mas Zulmi sendiri sama ibunya kan masih relatif lumayan cukup muda ya, usia masih 20 tahunan. Dan ya karena ibunya Mas Zulmi juga lagi mengandung, ibunya Mas Zulmi pun mengurangi yang namanya aktivitas. Kalau dulu kan sewaktu masih pacaran, sewaktu baru menikah, kalau misal malam itu suka keluar kayak gitu. Apalagi bapaknya Mas Zulmi waktu itu punya sepeda motor. Ya lumayan cukup ini ya, hebat ya di tahun 80-an. Punya sepeda motor Vespa lagi katanya. Ya udah kayak gitu, sering keluar sama ibunya. Tapi setelah hamil ya sudah, itu dibatasi. Jadi lebih banyak diam di rumah. Awalnya semuanya itu baik-baik aja tanpa kejadian-kejadian yang ganjil. Sampai memang pada suatu hari, pada suatu masa,
Rumah itu kan biasanya sering didatengin 3-4 orang gitulah, teman kakek-kakeknya Mas Zulmi tadi. Cuman waktu itu entah kenapa bapaknya Mas Zulmi juga sempet nanya ke kakek, "Pak, tumben ya Pak ya, nggak pada ngumpul di sini?" Sempat nanya begitu. "Iya, nggak tahu," kata si kakek. "Nggak tahu, mungkin mereka pada capek kali ya, pada meriang kali ya." Ya ngomongnya seperti itu ya. Sehari, 2 hari nggak nongol, dan akhirnya apa? Ditanyalah sama kakek, tentu saja pas siang hari nggak sengaja ketemu. "Kenapa gitu kan? Tumben malam-malam itu jarang ngumpul, jarang nongol gitu kan. Kenapa? Apa aku ada salah atau bagaimana ya?" Ditanya seperti itu. Enggak ada apa-apa," kata mereka itu, kata teman-teman kakeknya. "Cuman nggak tahu," katanya, "kalau lagi di situ hawanya itu nggak enak," kata situ. "Wih, hawanya nggak enak gimana?" "Ya nggak tahu, nggak ngerti," katanya. "Pokoknya nggak enak aja." Dan nanya sama teman yang lain pun begitu. Kalau sebelumnya, ya teman yang lain itu nggak bilang langsung, nggak enak di situ ya. Cuman kalau biasanya, kalau malam itu kan, aku pengen main ke itu, gitu, pengen keluar, pengen nongkrong gitu ya, pengen ngumpul-ngumpul dengan kakek-kakek yang lain. Tapi entah mulai malam itu, keinginan itu tuh tiba-tiba buyar, nggak ada sama sekali gitu ya. Akhirnya apa? Ya mereka pun nongkrong di tempat lain. Ya tentu saja kakeknya Mas Zulmi juga sempat berpikir itu ya, apakah aku ada salah atau apa? Perasaan enggak. Mereka kesini ya tak baik-baikin, aku ada makanan apa ya tak keluarin, minuman ya ndak kurang, pikir kakeknya. Salahku apa ya gitu ya. Tapi memang nggak ketemu. Dari orang-orang itu juga ngomong, "Nggak, sampai nggak salah apa-apa kok Mas," gitu. Seperti itu. Sampai akhirnya hari kan kalau malam gara-gara itu nggak ada yang tongkrongan di situ, rasanya kan sepi banget. Jam 8 malam aja itu rasanya udah malam gitu ya. Apalagi bapaknya Mas Zulmi dulu itu kan suka ya kayak gitulah, suka keluyuran, naik sepeda motor atau apa. Cuman kan karena istrinya lagi hamil, ya nggak enak gitu misal mau keluar-keluar. Cuman biasanya ada suara orang ketawa-ketawa, ada suara orang ngobrol, itu kan waktu rasanya berjalan cepat. Nah ini gara-gara sepi, kok waktu berjalan lambat begini ya, kok lama banget. Dan waktu itu hari keempat sudah. Rumah itu sepi, nggak didatangin sama siapapun. Nah ini bapaknya Mas Zulmi sendiri itu udah nggak karuan. Udah bete banget, udah bosan banget, pengen keluar jalan. Tapi yo, aduh istriku begitu, nggak bisa tak ajak keluar, lagi hamil. Aku sendiri nggak enak kalau misal mau keluar sendiri. Nah akhirnya cari akal waktu itu, ngomong sama istrinya, "Aku lapar," gitu kata si suami. Cuman kondisi makanan di belakang itu memang sudah habis. "Loh kamu lapar Mas? Kalau lapar ya makan," kata istrinya. "Mau tak ambilin atau bagaimana?" "Nggak usah. Soalnya di belakang juga nasinya habis, lauknya habis, tapi aku lapar." "Kamu lapar ndak?" Nanyain begitu kan. Aku sih nggak terlalu Mas. Emang kamu lapar banget? Kalau lapar banget udah beli ini aja, beli makan di luar aja." Nah istrinya begitu ngomong. Dan waktu itu udah lumayan malam, sekitar jam 10 lah. "Udah kamu keluar aja Mas sana beli makan," kata si istri. Oh kebetulan gitu kan, ini adalah jawaban yang dinanti-nanti. Ya sudah, Mas keluar dulu ya. "Kamu pengen apa?" katanya gitu kan. "Kamu pengen apa?" "Aku ndak pengen Mas, nanti icip-icip aja," kata istrinya. "Oh begitu, ya sudah. Mas tak keluar dulu ya." Nah ini kan keluar, kakeknya masih melek. Orang tua itu susah tidur gitu, masih melek. "Pak, aku mau keluar dulu ya Pak ya." "Oh mau kemana?" kata si kakeknya. "Mau beli makan Pak." "Oh mau beli makan, ya sudah sana," kata si kakeknya. "Emang di belakang udah habis ya?" "Udah Pak, udah habis semua." "Ya sudah, Bapak mau pesan enggak?" gitu kan, ditanyain. "Ada, enggak usah, Bapak udah kenyang," katanya. "Kamu aja sana. Istrimu tanyain barangkali lapar." "Udah Pak, cuman katanya nggak mau, icip-icip doang." "Ya wis, hati-hati," kata si kakeknya begitu ya.
bapaknya Mas Zulmi pun keluar. Anggap aja namanya Pak Aryo begitu, Mas Aryo lah waktu itu. Nah, Mas Aryo masih muda waktu itu, usia 20 tahunan, ngeluarin lah motor Vespa-nya waktu itu, keluar karena di dekat situ, di dekat rumah tersebut nggak ada penjual nasi goreng atau penjual mie ayam atau mie tek-tek dan sebagainya ya, jualan-jualan di tahun 80-an itu nggak ada. Jadi harus pergi ya kurang lebih sekitar setengah kilo sampai 1 kilometer lah. Di situ di dekat pasar ada orang jualan. Nah, akhirnya sudah bapaknya Mas Zulmi pun keluar ke sana. Belilah, singkat cerita gitu ya. Perjalanan itu lancar ke situ. Belilah nasi goreng, katakan, atau mie tek-tek begitu deh. Nah, udah beli, memang rencana makannya kan bakal di rumah karena istrinya bilang katanya cuman mau icip-icip doang. Itu mungkin sebuah kode supaya Mas kamu makannya jangan di sana, makannya di rumah aja biar nggak kelamaan. Mungkin seperti itu ya. Sampai akhirnya udah selesai, pulanglah bapaknya Mas Zulmi, Mas Aryo tersebut. Si bapak pulang, ini di perjalanan, mungkin di bukan pertengahan ya, pertengahan udah lewat, udah deket sama rumah. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kok aneh ya? Kok jadi berkabut? Kata bapaknya Mas Zulmi. Kok jadi begini, ada kabut begini, ini kabut dari mana? Ya pikirnya bapaknya Mas Zulmi, oh mungkin ini jangan-jangan asap kali ya, asap orang bakar sampah, daun-daun begitu. Ditembuslah kabut tersebut, bes, nggak ada bau apapun, nggak ada bau bakaran sampah itu tadi, nggak ada. Kok nggak ada baunya ya kabut ini? Makin kesana tuh makin pekat, makin pekat, makin pekat. Hilanglah kabut tersebut. Udah bersih lagi. Oh berarti cuman di situ ya. Cuman gak ada bau asapnya. Lewat ke sana makin deket sama rumah. Nah begitu deket sama rumah, kabut itu muncul lagi. Cuman beberapa rumah dari rumah itu kakeknya Mas Zulmi. Kabutnya muncul lagi gitu kan. Terus diterabas aja sama itu. Ser ke sana. Cuman kali ini kabutnya itu agak aneh. Asap itu ya, asap itu tuh agak aneh. Yang sebelumnya itu nggak ada bau sama sekali. Yang kali ini itu ada bau wangi tapi tipis banget. Kayak ada bau wanginya tipis, cuman aku nggak tahu ini bau wangi apaan. Ya udah ditembus aja terus ke sana. Sampailah di rumah. Nah begitu sampai di rumah, mungkin sekitar 2 meter dari rumahnya si kakeknya Mas Zulmi tersebut, itu nggak kesentuh sama kabut itu. Kabutnya cuman sampai sini. Ya udah motor kan dimasukin lagi, jegrek. Nengok ke belakang, ini bener-bener kayak dikabutin semua. Dan kabutnya itu aneh. Dia juga nggak terlalu tinggi. Cuman kayak sebatas dada orang dewasa segitu. Bukan kabut yang ngumpel sampai atas gitu, enggak ya. Cuman setinggi itu. Di ininya, kalau sebelumnya itu full. Nah ini yang di depan rumahnya itu kakeknya Mas Zulmi itu cuman kayak lautan awan ya. Kalau orang-orang misal di gunung gitu kan nyebutnya lautan awan, mirip seperti itu. Kelihatan permukaan atasnya. Kok begitu ya? Ya udah, bapaknya Mas Zulmi masukin ini motor, nggak mikir yang kayak gimana, cuman lihatnya itu keren gitu kan. Kok kabutnya seperti itu. Dan akhirnya apa? Masuklah ke dalam sana. Ini nasinya kan sebenarnya kan nggak lapar, itu cuman dia tuh pengen keluar, pengen ngelihat orang lain, pengen mendengar orang lain itu ngobrol kayak gitu di tempat nasi goreng mie tek-tek itu. Lumayan lah gitu ya, meskipun cuman 5 menit 10 menit tapi itu lumayan bikin fresh. Nah masuk ke rumah, dibukalah nasi tersebut dan cerita sama istrinya, Dek, di depan aneh katanya begitu. Aneh kenapa Mas? Ada kabut katanya begitu kan. Oh kabut Mas, kabut apa? Di sini kan jarang berkabut kata situ ya. Ya ndak tahu, lagian kabut kan biasanya keluarnya pagi Mas. Ndak tahu, kabutnya itu cuman segini. Cuman ini ya, nunjukin kabutnya itu tingginya cuman segini. Dan kayak gitu embek-embek itu di depan rumah kata si bapak. Dan akhirnya ya udah Mas kamu makan dulu aja. Akhirnya dimakanlah. Si ibunya Mas Zulmi, dia bangun, keluar dari kamar, coba nengok gitu kan. Akhirnya ke depan ke sana ditengok dari kaca, beneran
iya kabutnya ada seperti itu. Akhirnya, iya mas kabutnya kok begitu ya mas ya. Nah akhirnya balik masuk ke ini, bangunin kakeknya Mas Zulmi belum tidur, cuman udah di kamar waktu itu. Pak, dibangunin lah si bapaknya itu. Pak, iya kenapa? Pak, sini deh pak, keluar sebentar gitu. Akhirnya kakeknya Mas Zulmi pun keluar. Nah begitu keluar, kenapa, ada apa pak? Itu di depan pak, ada kabut katanya. Wah kabut aja ribut, kata si kakeknya. Enggak pak, ini kabutnya tuh aneh gitu. Ini mungkin mirip kayak pernah ada ya yang kasus di Korea itu yang gas bocor itu. Nah mungkin mirip seperti itu. Nah si bapak akhirnya kan nengok juga keluar, bukan keluar, maksudnya nengok ke arah depan sana. Dilongok jendelanya, kebetulan jendelanya itu udah di rumah kakeknya itu. Jendelanya itu udah lumayan cukup modern waktu itu. Bukan, jadi rumah itu sebagian ada pakai jendela lama, tapi di satu sisi itu memang didesain ditutup cuman pakai korden doang. Jadi nggak double jendela gitu ya. Dan akhirnya itu bisa buat ngintip, bisa buat ngelihat dari dalam. Cuman detailnya seperti apa nggak tahu. Mas Zulmi tidak menceritakan hal itu, cuman dibilang ngintip dari situ. Lah. Kok begitu, kata si kakek kan. Akhirnya kakek masuk ke dalam, ngomong sama bapaknya Mas Zulmi. Yuk, buruan makannya, katanya begitu. Oh iya pak, emang kenapa pak? Bapaknya Mas Zulmi memang gak lapar-lapar banget, cuman begitu nyicipin rasa itu, nasi campur mie misalkan. Jadi pengen ya, enak gitu kayaknya. Dimakan, memang rasanya jadi enak, jadi lapar lagi. Akhirnya apa, barengan sama ibunya Mas Zulmi yang katanya icip-icip, ternyata makan setengahnya. Ya wis enggak apa-apa gitu kan. Gak ada, mungkin sekitar 5 menit lah. Memang makannya cepet, bapaknya Mas Zulmi kan menyelesaikan. Setelah itu minum. Kenapa pak, ada apa pak? Itu kabut di depan. Iya pak, aku juga tadi udah ngeliat gitu kan. Apa ya gitu kan, apa ya yuk itu ya yuk. Udah tahu pak gitu kan. Akhirnya apa, sebentar yuk. Si kakeknya Mas Zulmi pun duduk di ruang tengah di situ. Yuk ambilin air, katanya begitu. Air apa pak? Air teh apa? Air putih aja, katanya. Akhirnya diambilin air putih ke sana ke belakang. Ini pak, monggo. Diterima. Si air putih itu ditaruh di depan si kakek tadi ya. Duduk di ruang tengah di lantai. Nah udah duduk ditungguin sama si kakek. Setelah itu apa? Air itu tuh digunyer-gunyer begini pakai jarinya. Diputer-puter, diaduk-aduk seperti itu kan. Nah begitu diaduk-aduk, bapaknya Mas Zulmi itu ngelihat di bagian bawah dari air tersebut itu naik, warnanya tuh jadi lebih pekat, putih gitu ya. Tadinya kan bening. Nah ini tuh putih begitu, kayak mirip susu tapi nggak sepekat susu gitu, enggak ya. Cuman agak tebel. Nah itu makin ke atas sampai di setengah gelas. Bapaknya Mas Zulmi diem aja ngelihat itu. Sampai akhirnya begitu kakeknya udah ngeluarin jarinya dari gelas tersebut. Pak, itu apa pak, katanya. Nggak tahu yuk. Ini coba perhatiin gitu. Nah, samar-samar bapaknya Mas Zulmi itu ngelihat kabut putih-putih itu kayak menggambarkan itu kabut yang ada di depan itu, kayak nggambarin asap yang lagi nongkrong di depan rumah di situ ya. Diliatin sama bapaknya Mas Zulmi, warnanya itu jadi berubah, makin gelap, warnanya itu jadi abu-abu. Loh kok warnanya jadi abu-abu begitu ya pak? Kakeknya Mas Zulmi diem aja, merhatiin terus gitu. Sampai akhirnya di dalam gelas tersebut itu aneh. Bapaknya Mas Zulmi ngelihat yang tadi warnanya putih, atasnya tetap bening. Itu yang putih yang jadi abu-abu, itu warnanya makin gelap dan nggak tahu, itu kayak membentuk semacam orang kecil ya, setengah gelas itu ya.
gelasnya pun ada gambarnya waktu itu. Jadi itu ada di dalamnya itu kayak orang-orang kecil itu lagi berdiri begitu, lagi diem kayak lagi goyang-goyang begitu dong, warnanya itu hitam semua. Pak, itu apa Pak, itu apa Pak? Bapaknya Mas Zulmi, kakeknya pun, udah diem aja yuk katanya. Diem lah akhirnya si bapaknya Mas Zulmi di situ. Nah ya, ibunya baru selesai makan itu, akhirnya kan keluar, dibuanglah sampahnya tadi ya. Begitu ke sana, Pak, itu apa Pak gitu kan? Si kakeknya tetap diem nih katanya. Dilihatin ibunya Mas Zulmi, itu apa sih Pak? Loh kok kayak apa itu ya? Nah apa-apa gitu. Dia penasaran dengan sendirinya itu jalan ke depan rumah ke sana. Dilongok lagi itunya. Pak, langsung masuk ke dalam. Pak. Kok jadi orang Pak? Kok jadi orang? Kata si itunya. Udah diem kamu, sini. Lagian ngapain ngintip-ngintip ke depan, kamu lagi hamil juga katanya. Ya, si neneknya kan akhirnya bangun, apa sih Pak, ribut apa sih Pak, ngeliat itu, apa itu ya, nggak tahu apa-apa gitu, apa itu ya, kok hitam-hitam begitu, kopi bukan, air putih bukan, mau bikin kopi, pakai air yang panas biar kopinya tuh nggak turun ke bawah, itu dipikirnya itu kopi, kata si neneknya. Akhirnya udah, Mak, udah diem sini, kata si ibunya Mas Zulmi, ya udah diem duduk di sini. Akhirnya duduk. Nah ini adik-adik dari ibunya itu juga bangun. Apa sih? Akhirnya pada ngumpul semua. Sekitar ada 7 orang waktu itu di ruang tengah merhatiin gelas tersebut. Itu beneran makin ngebentuk jadi orang-orangan, itu kayak orang-orangan di dalam gelas di situ ya. Apa sih itu? Nah akhirnya si ibunya Mas Zulmi kan cerita ke orang-orang yang belum tahu tersebut. Di depan itu ada kabut, dan waktu tak lihat kabutnya berubah jadi orang-orang, katanya. Orang-orang gimana nih? Orang-orang hitam semuanya, aku juga nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Ya ini mereka pada ketakutan, nggak berani, sampai akhirnya udah tenang. Jadi ini ya gitu, pikir kakeknya tuh begitu. Jadi ini ya, pantesan konco-koncoku gitu ya, pantesan teman-temanku nggak betah di sini. Jangan-jangan gara-gara ini. Yuk, bantuin, katanya begitu. Bantuin apa Pak? Bapaknya Mas Zulmi udah agak-agak takut gitu. Aduh sakit. Bantuin apa Pak? Ayo ke belakang, katanya begitu kan. Nah ke belakanglah mereka berdua ini, si kakek sama bapaknya Mas Zulmi, menuju ke arah kamar mandi. Zul, yuk siramin, katanya begitu. Siramin, Pak, siramin gimana Pak? Bapak mau mandi? Wes udah siramin, basahin ininya Bapak, kamu baca ini ya gitu ya. Dikasih petunjuk, baca ini berapa kali, siramin ya, siramin. Akhirnya digebyur si kakeknya. Ya udah hampir tengah malam waktu itu kan, ya pasti dingin kayak gitu. Cuman kakeknya tuh pakai sarungnya ikut basah semua, sekujur-kujur sampai basah. Nah begitu udah basah, terus gimana Pak? Anduk Pak, Bapak butuh anduk Pak. Udah usah, ngapain diandukin, ini nanti tolong ya, ini lantainya kalau basah tolong dilapin, kata si itu. Loh Pak, Bapak mau ngapain? Ya Bapak mau keluar. Loh Bapak keluar mau ngapain gitu kan, ditanya sama anak-anak yang lain. Ya mau ke depan pokoknya, mau tak adepin itu semuanya. Lupa, yang bener aja, jangan seperti itu. Sudah diem semuanya. Si kakeknya begitu, memang kakeknya Mas Zulmi memang agak keras kepala orangnya, tapi baik. Jalan ya ke ruang tengah, ngocor semuanya, karena netes-netes di lantai begitu. Ya anak-anaknya sigap gitu ngebersihin itu. Si kakek itu keluar ke depan. Yuk, nanti kalau ada apa-apa, kamu tutup pintunya ya, yuk, jangan dibuka, jangan ada yang keluar, kata si kakek. Iya Pak. Oh, Pak, tapi hati-hati Pak, gitu. Aduh, gimana nih Pak? Seperti itu, si bapaknya Mas Zulmi juga agak khawatir, ini loh, kakek-kakek ngelawan apa itu yang aku juga belum lihat, aku ngeliatnya cuma di gelas doang. Dan akhirnya apa? Dibukalah pintu tersebut. Begitu dibuka, beberapa dari mereka itu ngintip. Ibunya Mas Zulmi ngintip, neneknya ngintip, yang lain juga ngintip. Bapaknya Mas Zulmi di depan, si kakeknya keluar duluan waktu itu. Dan bener aja,
sesuatu yang tadinya kabut warnanya putih, pekat itu, berubah warnanya jadi abu-abu. Jadi perpaduan antara ada sosok-sosok hitam di sana yang mungkin jumlahnya itu puluhan atau ratusan, setinggi orang dewasa, cuman agak sedikit pendek. Tadi kan kata bapaknya Mas Zulmi segini, sedada gitu ya, seleher. Nah itu pucuknya atau tinggi dari orang-orang tersebut itu cuman segitunya si bapaknya Mas Zulmi. Dilihatin, kok ada orang-orang seperti itu? Nah si kakek itu udah basah kuyup seperti itu, kan tadi dipakai sarung ya. Sarungnya dilepas, itu dibeginiin, dikipat-kipatin ke arah mereka. Semingkir gitu. Pergi sana, pergi kata si kakek itu disabet-sabetin begini. Beneran itu tuh misah gitu, kayak ngebuka, dan itu yang kayak kena sabetan itu pada hilang semuanya, diwek sampai seluruh halaman kayak itu udah mulai bersih, kayak nguap begitu aja menjadi ya itu kayak bakaran apa ya, karet atau apa gitu, asapnya itu kan ya hitam keabu-abuan kayak gitu. Itu dibeginiin, itu sampai habis di seluruh halaman rumahnya. Si kakeknya pun akhirnya mundur, dia nggak jalan ke sini tapi jalan mundur begitu, dan si itu tuh cuman menggenang gitu ya, cuman diam itu di jalanan kampung. Akhirnya masuk ke dalam rumah. Pak, ini gimana Pak? Yusu, anduk katanya. Akhirnya diandukin, si kakek pun udah selesai gitu dengan pekerjaannya. Duduklah si kakek tersebut di sana. Gak ada satupun yang berani nengok kecuali bapaknya Mas Zulmi. Pak, aku nengok boleh enggak Pak? Ya sudah, tengok aja sana ke depan. Jangan keluar, maksudnya dari jendela aja. Iya Pak. Akhirnya ditengok dari jendela itu. Cuman satu kotak gitu yang ada kordennya. Srek. Pak, udah hilang Pak semuanya Pak. Ya syukur, alhamdulillah, kata si kakek. Pak, itu apa sebenarnya sih Pak? Aku ya nggak terlalu ngerti itu apa. Cuman kayaknya ada orang yang bikin seperti ini. Oh, maksudnya gimana Pak? Ada orang yang nggak suka dengan keluarga ini. Aku nggak tahu. Ngeliatin si ibunya Mas Zulmi yang lagi hamil waktu itu. Apa ini gara-gara kamu ya gitu ya? Pak, gara-gara aku gimana Pak? Salahku apa Pak? Ya ibunya Mas Zulmi kan bingung. Enggak, maksudnya ada orang yang gak suka sama kamu atau kamu yo gitu kan. Loh Pak, aku salah apa Pak? Wong aku di sini yo. Aku nggak gaul Pak gitu kan. Gaul ya cuman sebatas ini, setiap ketemu tetangga yo pasti tak sapa, kata si Mas Aryo-nya, bapaknya Mas Zulmi. Aku salah apa ya Pak ya? Ya ndak ngerti, kata si bapak. Nengok ke arah motor Vespa waktu itu yang terparkir di ruang tamu. Apa jangan-jangan itu ya, katanya begitu. Apa Pak, motor Pak, kata si itu ya. Ya bisa jadi motor. Lah, salah motorku apa Pak? Nggak pernah nabrak orang. Orang motor itu masih baru Pak, beli dari toko juga nggak pernah kesenggol, kata si itu ya. Bukan itu, mungkin gitu ya. Ada orang yang nggak suka sama kamu yuk. Ya aku juga nggak ngerti Pak. Aku juga nggak tahu. Aku perasaan aku nggak punya salah sama orang, kata si Mas Aryo-nya membela diri begitu. Dan akhirnya sudah malam itu nggak ketemu. Terus ini gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa, tidur, kata si Pak. Itu apa gitu kan? Itu tuh kiriman, katanya. Kiriman apa Pak? Santet Pak gitu kan. Semacam itu. Pak, aku kan tadi sempat kena itunya. Nggak apa-apa, kata si itu. Nggak apa-apa, kata si kakek. Udah, tenang aja. Loh, tapi kan aku kena Pak. Ya udah apa-apa, kata si kakek. Orang tujuannya itu yang ada di rumah ini, bukan yang ada di halamannya, kata si kakek. Cuman hal itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Aku itu udah kena loh, kata si bapaknya Mas Zulmi. Aku tuh udah kena.
Akhirnya apa? Coba tidurlah mereka. Sudah tidur sana tidur. Udah lupain. Malam itu bapaknya Mas Zulmi nggak bisa tidur, kepikiran masalah itu. Ibunya juga sama gitu ya. Mereka tuh baru tidur itu sekitar jam 2:30. Keesokan paginya mereka pun bangun. Bapaknya Mas Zulmi yang tadinya orangnya itu slow, santai gitu ya, pikirannya tuh nggak terlalu berat, kali ini mulai memikirkan sesuatu. Apa ya? Apa benar kata bapak ini ada hubungannya sama aku? Aku mau main ke tempat temenku gitu kan. Ada namanya Wirya. Bapaknya itu orang pinter gitu ya. Orang mengerti lah ya, seorang orang ahli supranatural seperti itu. Aku mau main ke rumahnya si Wirya. Udahlah berangkat aja. Ngomong sama istrinya ya. Aku nanti mau main ke rumahnya si Wira. Loh, ada apa mas? Mas, ada perlu katanya begitu. Oh ya sudah. Akhirnya udah. Si bapaknya itu bekerja. Dan pulangnya itu pulang juga nggak terlalu sore waktu itu ya. Nah pulang mampir di rumahnya si Mas Wirya tadi. Begitu. Weh, yuk gitu kan. Iya. Selama yuk nggak main ke sini yuk. Iya Wir gitu kan. Aku juga sibuk kemarin. Gimana istrimu katanya? Istriku udah, yalah sekarang lagi hamil kata situ ya. Nah begitu masuk ke sana itu ada bapaknya si Mas Wirya tadi. Yuk, sini langsung dibegituin. Sini. Itu langsung kepalanya si Mas Aryo itu digeplak. Ubun-ubunnya itu digaplok begini, teplok. Mas Aryo sendiri, bapaknya Mas Zulmi, nggak marah, nggak apa. Karena apa? Tahu berarti bener ada sesuatu yang nggak baik nih di badanku gitu. Dikeplok, teplok, mukanya ditampar. Si Wiryanya kan bingung, lupa Pak, ini Aryo lupa mau diapain Pak? Sudah kamu diem. Teplak, teplok. Duduk kata ini bapaknya. Si bapaknya tuh buru-buru masuk ke dalam rumah dan waktu itu apa? Bapak itu ngambil telur, bapaknya si Mas Wirya ya, ngambil telur sama air putih ke situ ke depan, teplok, makan katanya telur ini dimakan. Mas Aryo pun dia nggak menolak, dia nggak bertanya yang aneh-aneh. Udah aku nurut aja karena aku tahu ada sesuatu yang nggak bener nih. Dimakanlah telur itu, telur mentah itu ya. Minum katanya begitu, minum glek. Udah duduk. Pandangan dari bapaknya Mas Wirya itu nggak putus ke Mas Aryo tersebut, diliatin dari atas sampai bawah kayak gitu bolak-balik terus. Begitu udah selesai tegukan terakhir, brak, kenapa? Ada apa? Langsung ditanya begitu. Loh Pak, aku juga nggak tahu Pak. Kenapa kamu kok ada yang aduh gitu kan? Untung kamu kesini, untung kamu Pak. Justru itu saya kesini tuh mau nanya. Jadi begini, semalam saya tuh keluar dan saya ngelihat kabut Pak. Saya nembus itu karena saya harus pulang habis beli nasi gitu kan. Dan ya aku nggak tahu Pak apa yang terjadi sebenarnya. Udah nggak apa-apa katanya. Ini ada sesuatu yang nggak suka sama kamu katanya begitu. Oh omongannya sinkron nih sama bapak mertuanya gitu ya. Bapak juga bilang begitu Pak katanya. Ya sudah bapakmu benar katanya. Terus bapakmu ngapain? Bapak tuh semalam begini. Oh ya wis ya sudah benar katanya begitu. Kamu ini ada yang nggak suka katanya. Pak siapa Pak yang nggak suka sama saya? Oleh itu nggak penting kata situ ya. Cuman bener ternyata masalahnya kata bapaknya si Mas Wirya. Oh masalahnya ini yo katanya. Apa Pak nengok ke arah motor lagi? Perasaan motor kesukaanku ini, kesayanganku ini ndak punya masalah dengan siapapun. Kok udah dicurigai 2 kali sama 2 orang tua begitu ya. Jadi gini yo, di kampung ini bapak mertuamu itu termasuk orang yang mampu dan dapat menantu kamu. Kamu juga punya Vespa kayak gini. Siapa yang punya di kampung ini yuk katanya begitu kan. Iya ya Pak ya, nggak ada yang punya ya Pak ya, nggak ada yang punya barang kayak gini, barang bagus gitu kan. Masalahnya tuh ini, jadi ya iri gitu.
Orang itu tuh iri sama kamu, ndak suka sama kamu gara-gara kamu punya Vespa ini. Lah Pak, terus gimana Pak? Aku seneng sama Vespa ini, masa harus dijual? Ya ndak usah dijual. Kalau buat saya ndak apa-apa, tapi kamu ndak perlu jual. Wah, ya ndak gitulah Pak lah. Ndak, bercanda yo katanya. Jadi begini, ada orang yang nggak suka gara-gara kamu punya motor sebagus ini. Di sini tuh nggak ada yang punya, dan ya mungkin melihat kamu dapat mertua gitu kan, mertua kamu kan juga orang yang lumayan berada gitu. Ada orang yang nggak suka intinya dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya seperti itu. Ya untung kamu selamat, untung kamu kesini kan. Pak ini beneran Pak, ndak apa-apa, udah ndak apa-apa, udah ndak apa-apa. Udah tenang aja, ndak apa-apa. Ini nanti minum, dikasih minum lah, kasih air putih gitu ya. Dan sudah, setelah itu di tempatnya Mas Wirya pun mungkin sekitar 1 jam ya. Selanjutnya tuh yang ngobrol-ngobrol begitu, kemudian pulang. Itu diminum, gelegek-gelegek, cerita semua ke anggota keluarga. Begini semuanya. Kira-kira siapa ya gitu ya. Dan ya akhirnya apa? Memang nggak terjadi apapun setelah itu. Kabut itu muncul dalam 1 malam doang. Dan ternyata setelah itu diberesin, ini teman-teman kakeknya Mas Zulmi yang biasa nongkrong itu balik lagi ke situ katanya. Aku kangen sama rumah. Alah, kemarin bilangnya nggak enak di sini, sekarang kangen. Ya diceritakan lah akhirnya. Kemarin kejadian begini. Cuman sampai ujung itu nggak tahu siapa pelakunya. Jadi memang nggak ada efek apapun gitu ya. Yang melakukan itu mungkin dikembalikan sama bapaknya Mas Wirya atau bagaimana, tapi mungkin nggak ada efek di badannya atau apa. Cuman kayak dinetralisir begitulah. Dan akhirnya alhamdulillah semuanya itu normal. Mas Zulmi pun beberapa bulan kemudian akhirnya lahir. Begitu lahir, langsung diceritain itu Mas Zulmi yang nggak ngerti. Enggak lah ya, ceritainnya begitu udah besar. Itu aja satu cerita dari Mas Zulmi di Magelang sana. Terima kasih banyak Mas Zulmi atas ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan bawang gorengnya, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.